Selamat sore, Datuk Dave. Selamat tengah hari. Datuk Dave Fallon adalah Presiden dari Pink Ribbon Association dan juga pendirinya. Dan Datuk Dave ini di Beacon Hospital adalah seniornya kita di bagian bidangnya, of course, sebagai ahli bedah, payudara, dan endokrin. Datuk, boleh tak Datuk sedikit menjelaskan tentang profesi Datuk Dave? Dan sudah pengalaman berapa tahun? Kerja kita di sini adalah sebagai pakar payudara dah dekat 20 tahun lebih. Kalau kita ikut sepanjang umur dah 40 tahun dah buat kerja pembedahan untuk bahagian-bahagian itu yang dalam 20 tahun yang kemudian ini adalah semuanya adalah untuk sakit-sakit payudara, sakit-sakit kanser payudara dan sebagainya. Itulah pengalaman saya yang kebanyakan adalah untuk memberi prihatin supaya wanita dapat mengalami experience untuk kanser, bagaimana untuk nak mencegahkan kanser dan juga macam mana nak jagakan selepas dapat kanser. Itu adalah satu cara dalam kita punya association untuk memberikan pengalaman yang sewajar untuk wanita, satunya sebelum dapat kanser, nombor dua selepas dapat kanser. Itu adalah caranya. Kimia kali ini adalah kesadaran akan kanker payudara dan pencegahannya. Jadi kita akan membahas tentang, kita akan tanyakan langsung ya. Dan dokter, ini kejadian biasa pada wanita ya, dokter, ya. Kalau umpamanya saya merasa ada ketumbuhan di payudara, so should I worry? Kebanyakan benjolan di payudara, kalau katakan kita ikut umur, kalau katakan umur yang muda, anak-anak muda kita belum umur 30 tahun, kebanyakan benjolan ini adalah benjolan lemak beku. Kalau katakan lemak beku, dia bukannya kanser. Tapi kalau kita katakan ikut ajaran kita sekarang, banyak anak-anak muda sekarang sudah mulai mendapat kanser ataupun kanker walaupun muda lagi. Jadi kalau katakan dia ambil anggaran di negara kita sini, ada kebanyakan mungkin 20%, 30% saja adalah kanser tapi anak muda. Jadi kita kena prihatin, walaupun benjolan anak-anak muda kebiasaannya bukanlah parah, tapi melainkan kalau kita tak ambil prihatin untuk menjumpa doktor, buat kita katakan buat ultrasound, kalau dikatakan di negara Indonesia dibagikan ultrasound? Ya betul. Itu kita dapat kekalkan adakah benjolan ini cair, air ataupun dia benda yang beku. Itu kita dapat memberi jelas lebihnya selepas ultrasound. Tapi ada juga anak-anak muda kita, kalau katakan umur lingkungan 40 tahun ke atas, kita nasihat supaya buat mamografi. Kita dapat memberikan penjelasan lebih dalam gambar mamografi. Jadi kebanyakan benjolan anak muda, katakan 15%, bukanlah parah. Jadi kita nasihat anak-anak muda kalau ada benjolan pun, janganlah segan sebabkan kebanyakan bukannya parah. Jadi kalau kita dapat anggar tahu kan benjolan ini bukannya parah, jadi kita dapat berikan pelajaran untuk anak muda kita setiap bulan ke 2 bulan sekali ke periksa payudara sendiri selepas datang haid supaya dapat anggaran itu benjolan itu adakah dia menjadi besar lagi. Kalau kan anak kita tahu katanya ini benjolan bukan parah tapi benjolan itu semakin jadi besar, ada kemungkinan perlu untuk biopsi, kalau tidak pun untuk membuat pembedahan. Itu. Okey. Ini penjelasan yang sangat jelas dari Datuk. Tapi bara itu kanker ya. Jadi menurut Datuk Dave, tidak semuanya benjolan itu adalah kanker ya. Dan Datuk, selain ketumbuhan, kadang-kadang pada wanita kita juga ada yang kasih tahu bahasanya ada discharge ada kemungkinan wanita-wanita juga akan mengalami air lelehan. Katakan kita panggilkan breast nipple discharge, air lelehan daripada puting.
Sekiranya dia putih, dia nampaknya clear, kuning, yang kita kata kuning jelas, itu bukan penyakit yang kita patut beri perhatian sangat-sangat. Ada penyakit-penyakit payudara di mana lelehan itunya macam semacam cair, kekuning sikit-sikit, itu tak menjadi kesan. Tapi yang patut memberi perhatian adalah bila air lelehan itu menjadi, kita katakan coffee ground, macam katakan warna macam coklat. Kalau tidak menjadi bahan darah, Coklat seperti warna kopi gitu. sebenarnya warna kopi. Itu yang warna kopi itu mungkin ada penyakit tapi bukan barang. Tetapi sekiranya ia nampak macam darah, jelas-jelas darah, walaupun dia nampak 1 titik ke 2 titik ke, itu patut kita memberi perhatian untuk menjelaskan dengan doktor adakah kemungkinan ada biji yang dalam kecil walaupun tak rasa dengan jari, mungkin ada penyakit barang. Ada kemungkinan juga wanita mendapatkan lelehan darah semasa waktu mengandung. Sebabkan itu adalah payudara dia tegang, kadang-kadang dia berdarah sikit-sikit. Itu patutnya kita jumpa doktor, ambilkan penjelasan adakah ini penyakit yang berlainan. Jadi kebanyakan terlihat tak masalah. Tinggal lagi kalau kita ambil anggaran bila ada nampak lelehan yang berdarah, itu amat serius. Itu perlukan rawatan Segera, lanjut. ya? Rawatan lanjut. Okey. Jadi semuanya dah sadar. Jadi kalau ada tanda-tanda simptom-simptom seperti yang disebutkan oleh Datuk Devanan tadi, segera ambil tindakan secepatnya, ketemu dengan doktor ahli bedah payudara langsung. Ya. Yep. Ya. Dan doktor, kita kalau umpamanya ada ketumbuhan dan pasti Datuk juga akan menyarankan kadang-kadang pasien itu melakukan biopsi. Dan dari segi biopsi inilah Datuk, kadang-kadang kita agak Takut. sensitif dan takut, enggak berani. Ya. Dan pendengaran kita dari sekeliling kita banyak yang mengatakan jangan buat. Kalau buat itu kankernya merebak, menyebar lagi lebih parah. Ini adalah katakan cerita yang dah lama. Iya. Hanya kalau benjolan itu dah nampak jelas dengan ultrasound ke, dengan mammogram ke, yang menunjukkan ini bukan penyakit yang kita patut runsing, kita tak perlu biopsi. Biopsi itu adalah satu dalam kita punya cadangan. Kalau kita buat pemeriksaan, kita nampak ada benjolan, kita buat ultrasound, step nombor 1. Step nombor 2, kita buat mammografi untuk wanita yang 40 ke atas. Step nombor 3, kita buat biopsi. Ini adalah triple assessment. Kita kata assessment 1, 2 dan 3. Biopsi itu kita untuk katakan zaman-zaman dulu kita gunakan jarum yang besar, jarum yang mukanya mulut. Tapi itu mungkin kadang-kadang kita dapat biopsi, takut-takut mungkin isi kanker tu akan jatuh di tepi-tepi. Tapi biopsi yang dalam zaman moden sekarangnya, dia adalah close biopsi. Close biopsi itu kan jarum yang masuk itu dia keluar dalam isi, tapi isi itu adalah dalam jarum itu. Dia tak keluar daripada jarum. Jadi kanser tu tak akan lari. Jadi yang kebanyakan yang banyak wanita takut tu mungkin kita ganggu. Kan kita katakan kanker ni macam sarang tebuan. Tebuan ni Betul. sarang tebuan, betul? Ya, ya. Sarang tebuan. Kalau kita ganggu sarang tebuan, mungkin tebuan tu lari. Tidak. Untuk biopsi zaman sekarang is called closed biopsy system. Jarum masuk, isi ambil, tapi benda-benda kanser ke isi tu dia tak akan melarat. Jadi yang penting nasihat adalah kebanyakan walaupun keperluan biopsi adalah sebagai dinasihat oleh doktor, right? Selepas biopsi, inilah nasihat saya supaya selepas biopsi kita membuatkan pressure atas tempat biopsi itu supaya tidak berdarah. Kebanyakan wanita selepas biopsi dia nampak lebam. Apa lebam? Ya. Nampak benjolan darah tepi-tepi. Berarti ada tekniknya ya. Ada teknik. Jadi lepas biopsi, walaupun ada kita katakan doktor yang menjaga tempat luka biopsi, adakah misi nurse menjaga, saya nasihat wanita sendiri selepas biopsi buat pressure atas tempat biopsi untuk lebih kurang 3 minit, 7 minit supaya dalam darah tu yang ada dia jadi beku. Jangan darah tu meleleh. Sebabkan yang kita khawatirkan kadang-kadang kanser sel kanser tu
Kalau pun dia tak keluar daripada jarum. Tapi kalau tempat kanser tu berdarah, kanser sel tu akan juga melarat ke kulit. Jadi kita tak mahu kalau ada kanser, dia lari daripada tempat asas ke tempat lain. Jadi kita ajarkan supaya wanita lepas biopsi, tekan tempat biopsi untuk 3 minit, 7 minit supaya darah tu dalam tu beku. Jadi kalau ada kanser sel-sel pun dia tak lari. Itu adalah nasihat penting. Ini nasihat yang sangat penting untuk dibawa balik oleh ibu-ibu ya. Tolong di-share kepada teman-teman dan keluarga ya. Ini memang sangat penting. Dan Datuk, kalau sekiranya pasien itu sudah dibiopsi dan hasil tesnya itu positif Datuk, ya pasien itu pasti sangat sedih Yes. dapat tahu ya. Biasanya kalau dari segi nasihat Datuk, apa next step dari sini? Sekiranya biopsi itu positif, kalau dia positif tapi kita tengok dua kita akan peraturan. Kalau kan dia biopsinya positif tapi bukan kanser, Ya. bukan kanser, itu maknanya benjolan itu ada kemungkinan perlu dibuang, ada kemungkinan sebabkan dia bukan kanser mungkin tak perlu dibuang. Kalau sekiranya anak itu muda, benjolan itu nampaknya kebiasaannya walaupun nampak berlainan tapi dah biopsi katakan dia bukan kanser, kita tak perlukan buat rawatan pembedahan. Kita boleh nasihat wanita itu, katakan datang balik lepas 6 bulan ke, lepas tahun ke, buat ultrasound lagi sekali. Kita pastikan benda itu bersamaan dengan yang dulu, lanjut saja. Tapi sekiranya biopsi itu positif untuk kanser, kita patut bincang dengan wanita, bukan, adakah ini perlu rawatan kanser untuk pembedahan dulu? Adakah keperluan untuk kita bagikan ubat-ubatan lain supaya kanser itu mengecut? Ya. Jadi untuk kita menjagakan kanser, ada kemungkinan kita buat operasi dulu, ada kemungkinan kita tak buat operasi, kita bagi ubat kemoterapi dulu. Sekiranya perlukan untuk katakan untuk operasi, kita nasihat wanita itu cara-cara yang boleh kita buat. Adakah cara untuk membuat operasi supaya buang hanya sedikit isi payudara? Adakah kemungkinan kita mungkin kena buang keseluruhan payudara? Ini yang sering kita dengar dengan mastektomi dengan lumpektomi. Yes. Jadi kita katakan benjolan kita panggil lump. Jadi untuk operasi kita panggil lumpectomy. Tapi kebiasaannya, perkataan yang sebenarnya adalah yang kita patut belajar adalah bila kita nampak kanser, dalam bahasa Inggeris dia katakan kanser, dalam bahasa Latin ataupun dalam bahasa Indonesia kita panggilkan kanker. Kebiasaannya yang kita tahu dalam zaman-zaman dulu, perkataan kanser, kanker ni adalah ketam. Ketam ada badan, ada kaki. Ya. Jadi bila nampak gambar kanker tu, ketam badan dengan kaki. Jadi kita bila buat operasi, kita mesti buangkan badan, kita mesti buangkan kaki. Kalau tidak, kanser tu akan datang balik. Jadi ikut besarnya badan ketam, ikut panjangnya kaki ketam, kita nasihat adakah untuk buat lumpectomy ke, tidak kita buat wide excision. Kita buat pembedahan supaya kita dapat menjelaskan badan ketam dibuang, kaki ketam dibuang supaya yang baki-baki dalam isi payudara tu tak ada baki-baki kanser yang terlepas. Sekiranya benjolan itu besar dan payudaranya kecil, kita tak mungkin buat lumpectomy. Lumpectomy dalam bahasanya kita katakan kita buang benjolan saja tapi tak buang keseluruhan payudara. Tapi kalau kan benjolan tu besar, payudaranya kecil, kita buat operasi yang berkurangan, payudara yang lebih-lebih ada pun tak nampak macam payudara. Jadi kita nasihat supaya membuat mastectomy, kita buang payudara keseluruhan. Sama-sama dengan kita buat mastectomy ke, kita buat lumpectomy ke, kita juga periksakan limpa-limpa yang ada di ketiak. Kita buat ketiak. Betul. Yang ada di ketiak, di mana kanser selalu jalan. Ya, Datuk. Okay, another very good information, Datuk. Okay, kalau sudah siap operasi, apakah bisa dengan secepatnya itu langsung
membuat rekonstruksi untuk payudara, ya, karena perempuan itu kan trauma ya Datuk ya. Yes. Kita betul-betul down dan kita mau pemulihan yang cepat, dan itu yang kadang-kadang mungkin yang memberhentikan seseorang itu untuk datang untuk operasi. Yes. Ya, so kalau masa pemulihannya itu dengan masa untuk kita buat reconstruction untuk breast. Untuk reconstruction payudara ada dua cara. Satu cara adalah kita buat reconstruction sebagai seterus dalam perjalanan satu. Dan satu perjalanan itu manakan only one step. Kita buat operasi untuk kanser payudara, kita buat reconstruction terus menerus dalam satu step. Tapi itu adalah untuk kanser yang kecil. Okay. Mungkin payudara yang kecil. Sebab kan kalau kita buat reconstruction, kita mesti menjelaskan supaya isi yang kita ambil untuk reconstruction itu bersamaan dengan isi payudara yang sebelah. Kalau kan kanser sebelah kanan, tapi kita nak ambil isi daripada belakang ke, kita ambil isi daripada bawah tempat ada lemak, tapi nampaknya isi tak cukup dan tak akan bersamaan dengan isi payudara sebelah kiri, itu maknanya reconstruction kita buat tapi tak nampak cantik. Betul. Yang kedua, kita nasihat supaya reconstruction kalau bolehnya, kalau nak dapat bersamaan, kadang-kadang kita nasihat supaya reconstruction dibuat lambat, lepas tahun. Selepas kanser tu dah jelas pulih, kulitnya cantik, kemoterapi dah habis, radiasi dah habis, kita nampak kanser tu tak berulang, Ya. baru kita panggil balik supaya kita nasihat untuk reconstruction. Ya, Itu adalah kita panggil late second phase reconstruction. Itu kita buat reconstruction fasa kedua. Baik. Ada kemungkinan kalau kanser tu betul-betul berlarutan, stage 3, kulit pun kena, puting pun kena, kanser tu melarat tepi-tepi kulit, itu kulit semua tak cantik. Jadi kalau kita buat reconstruction dengan terus menerus, mungkin reconstruction itu tak akan berjaya. Sebab kan kita belum jelas dengan kemoterapi, dengan radioterapi, ada kemungkinan kanser tu akan datang balik. Itu adalah nasihat yang tak terbaik. Jadi reconstruction boleh dibuat sejurus dalam satu perjalanan untuk kanser yang kecil, payudara yang nampak sihat, kulit yang sihat, kita buat dengan satu step. Tapi kalau nampaknya kanser tu berlarutan, nasihatnya supaya kita jelas buat operasi pertama, buat kemoterapi seluruh bagi semua kansernya hilang, kita buat reconstruction sebagai fasa kedua mungkin setahun selepas. Baik. Dan ini isu-isunya wanita di luar. Kalau umpamanya ya nggak ada masalah, tapi kan semua ibu-ibu kan mau cantik. Jadi di luar tuh banyak godaan, ada implant, ada collagen filler, ada breast mask. Apakah itu disarankan atau memang tidak disarankan? Implant adalah satu cara. Kita kata kalau kita buat operasi untuk reconstruction, itu adalah satu cara kita katakan, bukan kata mahal sangat, tapi mungkin lebih mahal daripada implant. Implant lebih murah. Implant operasi lebih senang. Jadi kalau kita kan ada pesakit, kita katakan dia nak buat reconstruction tapi nampaknya kanser tu kecil, isi payudara, kulitnya cukup cantik sama dengan sebelah kiri, sebelahan. Kita buat implant terus menerus. Tapi kadang-kadang implant tu, kalau katakan dalam setahun, 2 tahun tu, implant tu sama shape, dia punya shape dia punya size semua sama. Tapi payudara yang sebelah, ikut umur akan, dia akan shrink. Payudara kita akan mengecut. Jadi ada kemungkinan lepas 2 tahun, 3 tahun, implant tu nampak cantik, sebelah tepi itu mungkin berlainan sikit. Jadi tapi ada perbezaan. Implant kita boleh tukar bila-bila. Jadi kalau tak suka sangat dengan saiz dia, kita tukar lagi sekali. Tapi kalau katakan nak membesar lagi, ikut kalau ada kulit yang cukup, kita boleh besar lagi. Tapi implant ada baiknya. Walaupun dulunya kita katakan implant mungkin menjadikan risiko kanser, itu adalah zaman dulu yang 20 tahun, 30 tahun dulu yang gunakan silikon implant. Tapi aman ya Datuk ya? Sekarangnya semuanya bagus. So it's not a problem. Untuk nasihat kolagen, ini very important. Ini adalah satu-satu penting perkara yang kita tahu. Kolagen tu kita dapat daripada isi ikan.
kulit ikan. Kita dapat daripada kuku-kuku semuanya. Kita dapat daripada telur. Kita dapat daripada kebanyakan protein. Kolagen tu adalah untuk menjadikan isi payudara kita jadi penuh. Tetapi kalau ada bara, kolagen, kita yang tahu sekarangnya, kolagen akan melaratkan kanser itu. Asalkan kita nampak macam kolagen tu sebagai macam pokok, dia akan naik daripada akar, masuk ke dahan-dahan, masuk ke daun-daun. Jadi kalau dalam isi payudara itu ada bara, bara itu atau kanker itu akan melarat. Jadi wanita yang ada kanser atau kanker payudara, jangan menggunakan kolagen. Yang penting sekali adalah kolagen yang murah sekali adalah datang daripada mana? Spirulina. Benda spirulina yang kita beli daripada kedai, katakan makan 6 biji sehari, 8 biji sehari. Sebabkan protein spirulina itu adalah glycine dengan proline. Dua benda dalam kolagen ini akan melaratkan kanker. Kita nasihat wanita yang sudah, kalau ada pun kanker, jangan menggunakan kolagen. Walaupun nak rasa cantik, cari cantik jalan lain. Alright? Ada satu lagi Datuk, breast mask. Breast mask ni kebiasaannya adalah untuk membesarkan payudara. Okey. Tapi benda yang digunakan adalah hormon estrogen. Jadi kalau kita anak muda kita umur 12, payudara menjadi besar, umur 18 jadi besar. Payudara akan menjadi besar selagi ada estrogen, hormon. Jadi kalau kita guna masker untuk apa-apa untuk nak menjadikan payudara menjadi besar, tapi estrogen adalah dalam 70% wanita, estrogen adalah menjadi punca pertama kanser. Berarti bahaya dia. Jadi kita nasihat untuk kebiasaannya, wanita kebiasaannya, asalkan payudaranya sihat, kalau nak guna kolagen sebagai cara makanan, gunalah makanan telur ke, protein ke, semuanya, alami, ikan, kulit ikan, semuanya ada kolagen. Tetapi untuk kolagen untuk nak cucuk dalam payudara, jangan. Benda-benda yang ada estrogen yang kalau pasang di payudara pun jangan. Itu akan memberikan kesan-kesan yang punya banyak efek samping. Okey, itulah nasihat. Okey, dan ibu-ibu yang lagi mendengarkan, sekarang sudah cukup jelas dengan apa yang Datuk Dave jelaskan tadi tentang implan, tentang kolagen, tentang breast mask Jadi sudah paham. Dan ada satu lagi ini yang selalu jadi hot topik tentang aktris Angelina Jolie. Angelina Jolie begitu buat tes DNA kan dia langsung ambil tindakan untuk membuat mastektomi. Dan dari penilaian Datuk, apakah ini satu tindakan yang tepat? Yang kita tahu sekarang kalau katakan di Indonesia, mungkin dekat kita yang setakat tahu dekat tahun 2021 kan, tahun lepas kan, mungkin 2 tahun dulu, lebih kurang 60,000 wanita dapat kanser payudara. Tapi yang menjadi masalah adalah lebih kurang 60% adalah kanser dalam garisan stage 3 dan stage 4. Ada kemungkinan banyak wanita juga meninggal tiap-tiap tahun oleh sebab lambat datang, lambat kesan, mungkin tidak mendapat rawatan yang walaupun kita cuba-cuba setepat. Jadi kebanyakan kita katakan ini adalah kanser yang sudah jelas. Tapi ada juga 5%, tidak 8%, mungkin 10% di Indonesia wanita di mana keluarganya ada kesan-kesan kanser. Kadang-kadang kan ibu kanser, ada kemungkinan anak pun menjadi kanser juga. Dari genetik Itu genetik. Itu maknanya dalam badan wanita itu ada jin yang sudah rosak. Kita panggil berkawan, breast cancer gene 1, breast cancer gene 2. Itu maknanya jin dalam badan sudah rosak. Itu mereka daripada ibu ke daripada ayah. Jin tu dipindah ke anak. Kalau jin ini yang satu dan berkah 1 dan berkah 2 yang jadi positif, ada kemungkinan kalau kan dalam rumah itu ada 2 anak lelaki, 2 anak perempuan, ada kemungkinan 1 anak perempuan dapat kanser payudara, ada kemungkinan 1 anak lelaki pun boleh dapat kanser payudara. Jadi dalam cerita Angelina Jolie, dia punya nenek ada kanser ovari. Dia meninggal awal. Dia punya mak
Angelina Jolie punya mother kanser payudara, kanser ovary. Itu manakan berkah 1 positif, berkah 2 positif. Itu manakan Angelina Jolie 85% bila dia sampai ke umur 50 tahun, dia kemungkinan dapat kanser payudara. 85%. Itu makanya Kalau kita katakan kebiasaan wanita biasa umur 50 tahun, hanya 5% dapat kanser payudara. Untuk Angelina Jolie, kalau dia sampai umur 50 tahun, risiko dia mendapat kanser payudara adalah 85%. 60% dia dapat kanser ovary. Untuk mencegahnya, dia semasa umur 37 tahun sudah lepas jelas ambil analisa test berkah 1, berkah 2. Dah kita pasti dia ada berkah jin yang sudah rosak. Satu-satu cadangan adalah untuk membuangkan target apa dia? Payudara. Jadi umur 37 dia membuangkan dua-dua payudara after reconstruction. Jadi dia bukan dapat kanser belum lagi. Ini adalah satu-satu cara untuk mencegahkan kanser. Jadi dia membuangkan dua-dua payudara. Selepas reconstruction semuanya okey, lepas 4 tahun dia membuat alasan untuk membuangkan ovarinya dua-dua belah. Ini adalah untuk wanita yang 5% ke 8% di mana-mana negara di mana ada family history yang begitu strong. Katakan jin, kita test darah, kita boleh tahu adakah ini BRCA1 ke BRCA2 yang positif. Itulah cerita Angelina Jolie. Sebabkan nenek dengan mak dia positif untuk kanser payudara dan kanser ovary. Risiko untuk Angelina Jolie jelas. Jadi satu caranya adalah membuangkan badan-badan dia, adakah payudara ke ovary ke, yang ada kemungkinan mendapat kanser. Memang seperti cerita Angelina Jolie ini memang menyentuh hati kita semua, ya. Dan dengan demikian berarti tes DNA itu juga satu tes yang memberikan kita tes mental kita juga, apakah kita itu betul-betul bisa menghadapi setelah mengetahui hasilnya atau tidak, ya. Dan Datuk, yang seperti Datuk tadi jelaskan, jangan datang lewat, ya. Yang kalau breast cancer 3, 4 memang sukses, keberhasilannya itu memang tidak akan tinggi. Tapi kalau datang awal, terutama untuk yang stadium 1 dengan 2, apalagi kalau di Beacon kita mempunyai tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Pada setakat ini tingkat keberhasilan kita masih 100%. Ketiga 78% dan yang keempat itu 48%. So betul-betul kalau bisa secepatnya datang ketemu dokter. Ya, summary-nya untuk conclude our talk today. Yes. So maybe Datuk boleh kasih nasihat kepada wanita-wanita Indonesia di luar sana, ya. Satu-satunya kita katakan Indonesia adalah negara mungkin banyak luas. Tak mungkin semua wanita dapat menjalani ke hospital untuk membuat saringan dengan ultrasonogram ataupun mamografi. Ada kemungkinan banyak wanita di termasuk di Malaysia, banyak-banyak kampung-kampung tu ada banyak wanita tak sempat datang sebabkan jauh daripada tempat hospital. Tapi satu-satunya adalah satu lagi kita nasihat adalah wanita sendiri memberikan semangat supaya tiap-tiap bulan, tiap-tiap 2 bulan periksa payudara sendiri. Walaupun kita katakan mungkin periksa itu tak akan dapat benjolan yang besar, kalau benjolan kecil, tapi kalau kita tidak menjagakan badan sendiri, kita tak dapat tahu adakah benjolan itu yang dulunya, bulan dulu pun ada, bulan dulu dah 2-3 bulan pun dulu dah ada. Tapi kalau benjolan itu sudah menjadi besar, ada kemungkinan itu benjolan itu dah mula menjadi barang, benda yang lain. Mungkin dia cair saja, tak jadi barang. Tetapi kalau kita nak tunggu sampai ada saringan dengan mamografi yang jauh, mungkin ada setengah tempat sampai kena naik bas ke, naik lori taksi ke, sampai sehari pergi tempat, tak mungkin. Satu pertama untuk saringan adalah periksa payudara sendiri, PPS. Periksa payudara sendiri, kalau bolehnya sebulan sekali. Untuk wanita yang kita katakan ada datang haid, datang period tiap-tiap bulan, ikut harinya. Kalau datangnya period hari ini, period kan dia sebut period? Ya, betul, betul. Kalau datangnya period hari ini, hari ke-5 tidak hari ke-6, periksa payudara sendiri. Ya. Itu manakan masa payudara masih
lembut lagi, tidak mengadakan air ke satu. Tapi untuk wanita katakan periodnya tak setepat. Jadi kita pilih hari saja. Kalau katakan kita pilih 1 hari bulan setiap bulan, kita periksa 1 hari bulan setiap bulan. Untuk wanita yang dah lepas putus haid, tapi period tak datang, kan wanita umur 50 ke atas, pilih hari saja. Katakan sebulan sekali, pilih hari bulan yang kamu suka, mungkin hari jadi kamu. Alright, or on your birthday. Periksa payudara sendiri supaya jelas. Baring saja, guna tangan kanan ini yang Tuhan bagi tangan kanan ni, bagi periksa payudara sebelah kiri. Kita periksa payudara sendiri dengan cara periksa muka jam. Katakan kita start pukul 12, kita periksa pukul 3, kita periksa pukul 6, kita periksa pukul 9, kita periksa keseluruhan payudara. Sama kita periksa di ketiak. Sekiranya ada benjolan ke rasa berlainan, jumpa doktor. Berlainan. Jadi kamu sebagai wanita dah tahu apakah payudara kamu. Dulunya lembut, sekarang dah jadi keras. Itu mungkin ada kemungkinan. Kalau bolehnya untuk wanita umur 20 sampai umur 29 tahun, kalau bolehnya jumpa doktor tiap-tiap 3 tahun sekali. Sebabkan dalam negara kita di Malaysia ke di Indonesia, kanser payudara untuk wanita 20 sampai 29 tahun adalah 1%. Tapi bila umur kita meningkat ke 30 sampai 39, kanser payudara sudah menjadikan 7%, tidak mungkin 13%. Di sini ke di 14 negara di Asia, dia meningkat daripada 7% sampai 13%. Itu maknanya anak muda kita umur 30 sampai 39, risiko kanser sudah meningkat. Jadi kita mesti buat saringan dengan doktor tiap-tiap 2 tahun. Bila masuk umur 40 tahun ke atas, jadi yang umur 30 sampai 39 ada kemungkinan jumpa doktor buat sonogram. Periksa doktor dengan tangan. Ada kemungkinan gunakan sonogram. Lepas umur 40 tahun ke atas, kita nasihat untuk wanita negara kita dan Asia buat mammogram mungkin setahun sekali, tidak 2 tahun sekali. Jadi kalau kita mula dengan setahun sekali, nampak semuanya cantik, semuanya ikut, semuanya elok, tak ada benda-benda yang patut kita runsing, kita periksa setiap 2 tahun. Asalkan ada benjolan, kita perlukan mungkin biopsi. Kalau tak ada benjolan, mungkin tak perlu biopsi. Jadi saringan adalah satu cara untuk mencegah kanser sembunyi-sembunyi dia keluar. Jadi periksa sendiri, PPS, periksa dengan doktor, habis-habis kita periksa dengan sonogram, dengan mammogram. Sangat jelas sekali, Datuk. Thank you so much. We really appreciate your time, Datuk, and really thank you for giving us such a good advice. Yeah, mudah-mudahan ini betul-betul sangat berguna bagi kita, dan please share this video with others, yeah, who that you care. Yeah, please stay tuned with us in Rumah Sakit Beacon. Thank you so much. Bye. Selamat sore.